Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah laptop punya HP yang punya kelebihan dapur pacu pakai Intel Core i3 Gen 12. Lalu yang kedua, harganya di angka 6 juta rupiah. Yang ketiga, laptop ini punya keyboard backlight. Keempat, dia itu punya RAM dual channel, jadi bisa kita maksimalkan hingga 32 GB. Terus kelebihan terakhir bro, laptop ini dia itu punya layar yang khusus karena pakai panel SVA. Jadi kalau kita mengerjakan suatu tugas ataupun mungkin pekerjaan lah di ruang publik, nah layarnya ini nak bro, tidak mudah dilihat oleh orang lain karena kalau dilihat dari samping, nah dia ini agak gelap. Mungkin saya bisa bilang ini bisa kelebihan sama kekurangan, tergantung POV teman-teman dan kebutuhan setiap orang masing-masing. Tapi yang jelas untuk tipe yang kita bahas, ini adalah HP tipe 14S DH5568TU yang harganya di angka 6 juta rupiah. Laptop ini kalau kita lihat dari segi harga dan juga spek, merek lain itu banyak yang punya spek serupa seperti ini. Dan di spek ini umumnya itu dipakai orang-orang untuk kegiatan produktif, ya entah itu belajar, bekerja, ataupun untuk kegiatan presentasi sehari-hari. Karena kalau kita lihat bro ya, dari speknya kan dia itu pakai prosesor Intel Core i3 Gen 12, tepatnya 1215U, yang memiliki 6 core per 8 thread dan speed maksimal di angka 4,4 GHz. Lalu VGA-nya dia pakai Intel UHD grafis untuk Intel Gen 12, RAM-nya 8GB/4, bisa kita maksimalkan 32 GB seperti yang kita bahas tadi. Penyimpanan 512 GB M.2 menurut saya kapasitas ini sudah cukup sekali dan dilengkapi oleh software Windows 11 plus Office 2021. Nah, untuk warnanya seperti kita bahas, dia warna silver. Jadi kalau kita lihat dari spek highlight kayak gini bro ya, umumnya kalau kita menggunakan laptop ini pasti kita akan bergelut sama software yang basic seperti kayak Microsoft Office, Excel, ataupun kegiatan teman-teman input output data pakai software yang lainnya. Tapi semisal teman-teman juga mengandalkan laptop ini untuk kebutuhan belajar mengajar, nah dia juga enak bro, karena kita bisa memanfaatkan software dapodik udah cukup lancar. Dan semisal kebutuhan yang lain kayak untuk belajar ataupun aktivitasnya yang edit tipis-tipis pakai Photoshop, Illustrator, ataupun Corel, nah ini juga cukup. Karena Core i3 ini bro, dia adalah kebutuhan banyak orang dan harganya juga tidak terlalu mahal. Lalu ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum teman-teman beli HP 14S yang kita bahas sekarang. Karena untuk layarnya, ini bisa dibilang kelebihan, bisa juga dibilang kekurangan karena dia pakai hardware panel SVA atau standar View Angel. Di mana secara tingkatan, nah SVA ini bro masih di bawahnya panel IPS. Karena kalau kita lihat, IPS itu kan enak bro ya, dia bening banget, bisa dilihat dari berbagai view angle tanpa harus ada melihat gambar yang buram. Nah kalau ini kita lihat dari segi samping, nah kayak gini-gini, ini kelihatannya warna hitamnya itu kayak hitamnya kurang pekat. Terus semisal kita pakai untuk kebutuhan nonton film, nah ini jadi agak kurang nyaman. Tapi di sisi lain, semisal kita menggunakan laptop ini untuk kebutuhan ngerjain tugas di ruang publik, lah dia enak bro, mau ngerjain di kafe, orang-orang yang di samping kiri, kanan, ataupun belakang tidak gampang melihat secara langsung apa yang sedang kita kerjakan. Nah, jadi tolak ukurnya kembali sama kebutuhan teman-teman. Nah, lalu kalau kita lihat hardware-nya, dia kan pakai ukuran 14 in. 14 in ini bro, dia pakai resolusi Full HD. Terus jenis layarnya anti glare kayak gini dengan akurasi di angka 61% sRGB dan juga dilengkapi oleh kamera resolusi 720p dengan gambar yang cukup bening yang bisa menghandle kebutuhan meeting online kalian. Lanjut kita geser ke bagian bawah. Kelebihan dari HP 14S ini dia punya keyboard backlight yang tidak dimiliki di merek lain. Nah ini harga 6 juta pakai Black i3 ya cuman HP 14S doang. Terus laptop ini juga punya tombol power terpisah, touchpad responsif, dan dilengkapi sama colokan iPod lengkap yang terpusat di bagian kanan. Nah ini semuanya terpusat di sini bro, namun di bagian kiri juga dilengkapi oleh colokan kateter. Dan laptop ini juga memiliki baterai yang usia lumayan awet bro. Dia pas kita panjer bisa bertahan di angka 4-5 jam tanpa dicas sama sekali. Terus untuk suhunya menurut saya dia juga cukup normal, hanya mencapai di angka 47 derajat Celcius saja. Dan dia salahnya laptop i3 mengandalkan single fan plus juga single exhaust di bagian bawah layar sini. Lanjut, kita sekarang mau membandingkan bro ya. Semisal kita punya budget di angka 6 juta rupiah dan mau beli i3, ini kan di merek lain juga ada. Nah, di sini saya mau kasih kelebihan sama kekurangannya, di mana si HP ini juga punya kekurangan kalau kita lihat di harga seperti ini. Tinggal kalian cocokkan yang sesuai dari tipe yang mana.
Pertama, komputernya ada seri Asus tipe A1404GA yang dimana dia itu punya persamaan sama si HP, keyboardnya sama-sama backlight. Cuman secara performa dia ini kalah dari prosesor karena hanya mengandalkan i3 N305 yang notabene prosesor ini bro punya kemampuan di bawah Intel Core i3 1215U. Lanjut yang kedua ada Acer Aspirelite AL114M3CID. Nah, kalau Acer ini dia nggak punya backlight keyboard, tapi dia opsi upgrade-nya dia cakep bro. Terus layarnya juga pakai panel IPS dan harganya di angka 6,5 juta rupiah. Ini memang sedikit lebih mahal, tapi full bodinya dia pakai aluminium. Terus untuk yang ketiga ada MSI Mode 14 C12MO yang harganya baru di angka 6.150.000 rupiah dengan kekurangan yang ini dia RAM-nya solder nggak bisa di-upgrade. Terus layarnya pakai panel IPS level. Nah ini kalau HP ini, HP maksud saya MSI ini dia agak nanggung menurut saya. Terus yang terakhir ada Lenovo andalan bangsa tipe V14 G3i AP CMID yang harganya baru di angka 6.350.000 rupiah. Kalau Lenovo ini menurut saya dia paket lengkap secara spek dan juga hardware. RAM bisa di-upgrade, SSD bisa, panel layar IPS. Cuman cara ini minusnya, keyboardnya nggak backlight sama bodinya masih kalah cakep. Entah di-compare sama HP 14S ataupun sama Asus E1404GA. Jadi kalau kita lihat 6 jutaan, semua merek punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kawan. Oke bosku, jadi kesimpulannya gini bro ya. Ketika teman-teman mau cari budget di angka 6 juta rupiah, terus mau cari i3, opsinya banyak. Di semua merek ada, untuk merek internasional rata-rata harganya di angka 6 juta rupiah. Nah ini jangan disamakan, misal teman-teman mau cari di merek lokal kayak Advan ataupun Axio, harganya otomatis mereka jauh lebih murah, rata-rata 4 jutaan, tapi pernah jual. Nah merek seperti ini lebih terjaga untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan intinya si S14S ini di tipe DQ5568TU dia itu punya kelebihan RAM dual channel, keyboard backlight, harga paling murah kalau kita compare sama merek lain di angka 6 juta bulat. Terus untuk layarnya bisa dibilang min, bisa dibilang juga plus tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi intinya 6 jutaan kita harus selektif kebutuhan kita dari mana untuk jangka panjang supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Ya gitu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan bisa komen untuk request laptop apa sih yang mau kita review untuk selanjutnya kawan. Oke, mantap.